Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo-Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain. Di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo.
Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SCP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain. Di benak kepalanya hanya bangsa dan negara.
Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi,
memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Udahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain. Di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral.
Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SCP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain. Di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo.
Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SCP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain. Di benak kepalanya hanya bangsa dan negara.
Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi,
memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral.
Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SCP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Udahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti memihak ke salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Namun pelaporan itu diminta dihentikan oleh Capres Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pelaporan ini buntut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dalam pemilu. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir turut menyesalkan pernyataan Jokowi yang dinilai membuat gaduh dunia politik Indonesia yang sedang memanas jelang hari pencoblosan. Ari menilai jika memang Jokowi ingin berpihak dan berkampanye, sudah selayaknya melepas jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Langkah THN lantas direspon oleh Anies saat berkunjung ke Ternate pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku telah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut laporan ke Bawaslu soal pernyataan Jokowi. Menurutnya, pelaporan itu tak perlu dilakukan karena dinilai receh. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi, Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Paslon 01 itu menegaskan tak perlu ada laporan apapun ke pihak lain selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terang-terangan mengkritik seluruh anggota keluarga Presiden Jokowi termasuk anak, istri, bahkan menantunya. Kritik itu disampaikan olehnya melalui YouTube pribadi pada Kamis 25 Januari 2024 dengan sebuah video berjudul Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional. Namun pada bagian mengkritik keluarga Jokowi, video tersebut sudah hilang. Meski begitu, video itu sudah banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SCP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain. Di benak kepalanya hanya bangsa dan negara.